Tidak sedikit suami istri yang walaupun tinggal serumah dan hidup di bawah satu atap, namun kasih mereka semakin merosot dan kebahagiaan mereka semakin memudar. Disinilah perlunya membangun quality time atau waktu yang berkualitas. Yang bukan hanya berguna bagi kebugaran rumah tangga, tetapi juga bagi seluruh aspek kehidupan kita. Itulah pentingnya quality time bersama Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam waktu berkualitas tersebut? Ada 3 hal, sehingga di tengah kesibukan sehari-hari, kita tetap mampu melaksanakan waktu berkualitas. Alhasil, hidup kita semakin produktif dan disegarkan. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, selamat datang di Connexus, ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, nyatakanlah kepada Tuhan karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765 karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Agustus ini, ibadah kita akan membahas tema refresh atau disegarkan. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah kita kali ini. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Ibadah Connexus. Hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, gunung batu, keselamatan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya,
Pada dasarnya kebugaran hidup kita sangatlah ditentukan oleh kualitas dari relasi yang kita jalin dalam kehidupan sehari-hari. Kebugaran yang saya maksudkan di sini bukanlah sekadar kebugaran secara jasmani belaka, namun kebugaran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kebugaran yang bersifat utuh atau holistik dan yang sering disebut sebagai kebahagiaan. Kaitan antara kebahagiaan dengan relasi inilah yang dikemukakan oleh George Wayland, psikiater dan profesor yang sangat terkenal dari Harvard University. Yang bersangkutan adalah salah seorang pemimpin proyek penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dari Harvard University tentang kebahagiaan. Penelitian yang diberi nama Harvard Grand Study atau Harvard Study of Adult Development ini telah berlangsung selama 75 tahun. Sehingga merupakan penelitian longitudinal tentang perkembangan hidup manusia yang terpanjang dalam sejarah. Dalam bukunya yang berjudul Triumphs of Experience, Dr. George Wayland mengutarakan kesimpulan yang ia peroleh dari penelitian tersebut. Tentang hal itu, ia menulis seperti demikian. The 75 years and $20 million expended on the grand study points to a straightforward 5-word conclusion. Happiness is love. Full stop. 75 tahun dan $20 juta yang dihabiskan untuk grand study menunjukkan pada satu kesimpulan yang terdiri dari 5 kata yang lugas. Happiness is love. Full stop. Kebahagiaan adalah kasih. Titik. Artinya, apabila orang hidup dalam relasi yang sehat, yaitu relasi yang diwarnai dan didasarkan pada kasih, maka yang bersangkutan akan berbahagia. Itulah kehidupan yang bugar. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita memahami bahwa relasi yang membuahkan kebahagiaan ini bukan hanya menyangkut relasi antar manusia atau relasi yang bersifat horizontal, namun juga berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Itulah relasi yang bersifat vertikal. Memang kedua aspek dari relasi ini, yaitu relasi horizontal dan vertikal, tidak dapat dipisahkan. Sehingga keduanya bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam. Sebab orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya manusia. Memang relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah berawal dari relasi kasih dengan Tuhan. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah saya kemukakan dalam ibadah pekan yang lalu, yang paling kita perlukan dalam kehidupan ini, lebih dari semua hal yang lain, adalah relasi kita dengan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian, barulah kehidupan kita akan benar-benar penuh makna. Dengan kata lain, kalau kita ingin agar kehidupan kita senantiasa dalam keadaan yang bugar dan segar, maka memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan haruslah menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Relasi yang akrab dengan Tuhan ini digambarkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 15 seperti relasi antara ranting pohon anggur dengan pokoknya. Di dalam hal ini, Yesus adalah sang pokok, sedangkan kita adalah ranting-ranting dari pokok tersebut. Sebagaimana ranting harus tinggal pada pokoknya agar ia dapat hidup dan berbuah, demikianlah kita harus tinggal dalam Kristus, yaitu memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Dan barulah kehidupan kita akan segar dan berbahagia. Relasi yang akrab dengan Kristus yang terjalin oleh karena anugerah Allah dan yang harus kita pelihara. Sebab pada dasarnya semua relasi bersifat dinamis dan tidak statis. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Sehingga bila tidak dipelihara, maka relasi tersebut akan merosot, menjadi suam dan hambar. Bukankah hal itu yang terjadi dalam relasi antara suami dan istri? Walaupun tinggal satu rumah dan hidup di bawah satu atap,
Namun apabila suami dan istri tersebut tidak menyediakan quality time atau waktu yang berkualitas, maka dapat dipastikan bahwa relasi mereka akan menjadi longgar dan jalinan kasih di antara mereka akan merosot. Minggu yang lalu kita telah melihat bahwa Yesus memberi contoh tentang bagaimana menyediakan quality time atau waktu yang berkualitas dengan Tuhan tersebut. Yaitu antara lain dengan mengambil waktu teduh atau waktu hening bersama dengan Allah Bapa. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dicatat bahwa Yesus menyediakan waktu yang berkualitas dengan Allah Bapa baik di pagi hari, yaitu ketika hari masih gelap, di siang hari, maupun di malam hari. Untuk itu ia pergi seorang diri ke tempat yang sunyi guna bersekutu dengan Allah Bapa di sana. Oleh sebab itu waktu teduh atau waktu hening ini juga biasa disebut sebagai silence and solitude. Silence artinya hening, sunyi dan diam tanpa suara. Solitude artinya seorang diri. Itulah yang Yesus contohkan. Ia pergi ke tempat yang sunyi atau silence dan bersekutu dengan Allah Bapa seorang diri atau solitude. Sehingga waktu teduh atau waktu hening, silence and solitude, artinya adalah bersekutu bersama dengan Tuhan seorang diri di dalam keheningan. Keheningan yang dimaksudkan di sini adalah hening secara eksternal, yaitu terpisah dari polusi suara yang berada di luar diri kita, maupun hening secara internal, yaitu berhenti dari keriuh rendahan suara yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Semua ini telah saya jelaskan di dalam uraian firman Tuhan minggu yang lewat. Uraian firman Tuhan dengan judul Keheningan yang Menyegarkan, yang dapat saudara akses melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Perlu dipahami bahwa untuk melakukan waktu teduh atau waktu hening ini, saudara tidak selalu harus pergi menyendiri ke gunung atau ke tempat yang terpencil. Walaupun tentu pergi ke tempat yang jauh dari keramaian guna melakukan waktu teduh atau waktu hening adalah boleh-boleh saja. Namun untuk melakukan silence and solitude ini, sesungguhnya saudara dapat melakukannya di mana saja, termasuk ketika berada di tengah banyak orang. Hal itulah yang dicontohkan oleh Maria dari Betania, sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kita perlu mempelajari langkah-langkah yang dilakukan oleh Maria dalam menyediakan waktu yang berkualitas atau quality time dengan Yesus ini. Sehingga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia, Marta, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa Yesus bersama dengan para muridnya sedang melakukan perjalanan di wilayah Yudea. Ia tiba di sebuah kampung yang menurut catatan Yohanes pasal 11 bernama Kampung Betania, yang terletak tidak jauh dari kota Yerusalem. Kampung tempat tinggal dari Lazarus, pribadi yang di kemudian hari dibangkitkan Yesus dari kematiannya.
bersama dengan dua orang saudarinya, yaitu Maria dan Marta. Ketika tiba di kampung itu, Yesus bertamu di rumah mereka. Di ayat 39-40 ditulis tentang cara yang berbeda dari kedua orang bersaudari tersebut dalam hal menyambut Yesus. Maria, sang kakak, duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta, si adik, sangat sibuk melayani Yesus. Melihat sang kakak tidak membantu dirinya dalam menyiapkan makanan dan minuman bagi Yesus dan murid-muridnya, Marta dengan belak-belakan mengutarakan omelannya kepada Yesus. Memang luar biasa si Marta ini. Ia berkata seperti berikut, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Bukan saja mengomel, ia juga ingin mengajar Yesus tentang apa yang seharusnya Yesus lakukan. Yaitu dengan berkata kepada Yesus, "Suruhlah dia," maksudnya suruhlah Maria, "membantu aku." Memperhatikan tanggapan dan jawaban Yesus terhadap sikap dan kata-kata yang diucapkan Marta kepada dirinya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat 41-42. Kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana seharusnya orang menyediakan waktu yang berkualitas atau quality time bersama Tuhan. Quality time yang dicontohkan oleh Maria. Di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan tersebut, ada 3 hal yang kita lalui. Yaitu yang pertama, memberi perhatian secara sepenuh kepada Tuhan. Saya ulang, yang pertama, memberi perhatian secara sepenuh kepada Tuhan. Inilah yang membedakan antara yang dilakukan oleh Marta dengan Maria. Di ayat 39 ditulis, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, Maria merendahkan hati, bersikap menyerah, dan memberikan perhatian secara sepenuh kepada Yesus. Tetapi tidak demikian halnya dengan Marta. Dalam keinginannya untuk menyenangkan hati Yesus, di ayat 40 dicatat, Marta sibuk sekali melayani. Di dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. Martha was distracted with much serving. Marta teralihkan perhatiannya oleh karena sibuk melayani. Artinya, sebaliknya dari memperhatikan Yesus yang sedang bertamu di rumahnya, Marta lebih memperhatikan kegiatan pelayanan yang ia lakukan. Hal seperti ini acap kali terjadi di dalam acara-acara yang dilaksanakan di gereja. Sebagai contoh, dalam acara perayaan Natal, di situ para anggota panitia dan semua pengisi acara sibuk menyiapkan, menata, dan melaksanakan acara dengan maksud agar perayaan tersebut berlangsung semeriah dan seindah mungkin. Sedemikian sibuknya, sehingga mereka tidak memperhatikan Yesus yang seharusnya menjadi pusat dari perayaan yang mereka laksanakan. Perhatian mereka sepenuhnya terarah kepada jalannya acara dan keinginan untuk memastikan bahwa perayaan tersebut berlangsung seperti yang mereka harapkan. Itulah yang terjadi dengan diri Marta. Distracted with much serving. Perhatiannya teralihkan oleh karena sibuk dengan pelayanan. Sehingga sebaliknya dari menempatkan Yesus sebagai pusat perhatian, justru Marta menjadikan kegiatan yang sedang ia kerjakan sebagai fokus dari perhatiannya. Perlu dicatat bahwa bukan berarti dengan demikian melayani Tuhan merupakan hal yang keliru atau tidaklah penting. Tentu melayani Tuhan adalah hal yang sepatutnya dan merupakan kegiatan yang penting. Sejauh yang menjadi pusat perhatian kita di dalam semua itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang kita layani. Dan bukan kegiatan dari pelayanan itu sendiri yang menjadi pusat perhatian kita. Demikian juga dalam hal bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Di samping berdoa,
kita juga perlu mengambil waktu teduh atau waktu hening. Sebab tidak jarang ketika orang berdoa, bukan Tuhanlah yang menjadi pusat perhatiannya, tetapi persoalan yang ia alami dan harapan akan jawaban atas kesulitan yang ia hadapi yang memenuhi hati dan pikirannya. Artinya, sama seperti dengan Marta. Bukan Yesus, namun hal-hal yang lain yang menjadi pusat perhatian dari yang bersangkutan. Dengan mengambil waktu hening atau silence and solitude, kita meneduhkan pikiran dan memusatkan perhatian kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian pusat perhatian kita bukanlah tertuju kepada keadaan sekitar kita maupun kepada persoalan yang kita hadapi. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Walaupun saat itu ia tidak seorang diri dan rumahnya pasti tidak dalam keadaan sunyi karena Marta sedang sibuk menjamu Yesus. Namun Maria dapat memberikan perhatian yang sepenuh kepada Yesus. Sehingga dengan demikian waktu yang ia lewati tersebut merupakan waktu yang berkualitas atau a quality time. Apa yang dilakukan oleh Maria ini menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu berkualitas dengan Tuhan dalam hal ini yaitu melalui silence and solitude dapat juga kita kerjakan sementara kita berada di antara orang banyak. Memang kalau kita dapat melakukannya di tempat yang sunyi tanpa ada orang lain di sekitar kita, hal itu adalah sangat baik. Tetapi kita tidak harus menunggu. Hanya kalau kita sudah seorang diri di tempat yang sunyi, baru kita melakukannya. Dimanapun kita sedang berada, termasuk di tempat umum seperti di bandara, yaitu saat menunggu keberangkatan pesawat. Atau di tempat kerja, yaitu saat rehat. Sejauh kita dapat memusatkan perhatian kita kepada Yesus, di saat itu kita dapat melakukan silence and solitude. Atau mengambil waktu teduh. Pertanyaannya setiap kali, berapa lama kita melakukan silence and solitude? Tidak ada ketentuan yang pasti. Seberapa lama saudara dapat melakukannya, lakukanlah itu. 1-2 menit, 5-10 menit, atau bahkan lebih. Tergantung kepada seberapa lama waktu saudara memungkinkan untuk melakukannya. Saya menganjurkan di tahap-tahap awal, orang melakukan waktu teduh atau waktu hening selama 1-2 menit. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin ia terbiasa, semakin lama ia akan mampu untuk melakukannya. Yang penting sekarang adalah mari kita membangun quality time bersama Tuhan. Kalau saudara memahami hal tersebut, nyatakan komitmen saudara pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini dengan menulis kalimat, waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan akan menjadikan hidupku semakin bermutu. Atau kalimat lain yang menyatakan kesadaran saudara tentang perlunya menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan melalui mengambil waktu silence and solitude secara berkala. Yang kedua, di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Saya ulang. Yang kedua, kita memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Kembali di sini kita melihat perbedaan antara Maria dengan Marta. Marta mengerjakan hal yang baik, yaitu menyambut dan melayani Yesus dengan sekuat tenaga. Bahkan sedemikian sibuknya Marta, sehingga di ayat 41 dicatat, Yesus berkata bahwa Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Istilah banyak perkara yang dimaksudkan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa dalam menjamu Yesus dan para muridnya, Marta bukan hanya menyiapkan makanan dan minuman yang sederhana. Mungkin untuk ukuran zaman sekarang, ia menyiapkan hidangan yang terdiri dari 7-10 macam makanan. Dan semuanya dikerjakannya sendiri. Maklum di masa itu tidak tersedia restoran di kampung sekecil Betania. Dan orang belum dapat memesan makanan secara online seperti di masa sekarang. Apabila Marta mengerjakan hal yang baik, maka Maria, kata Yesus, memilih bagian yang terbaik.
Hal itu dicatat di ayat 42 sebagai berikut. Lukas pasal 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan penggalan kalimat atau frasa. Tetapi hanya satu saja yang perlu, yang diucapkan Yesus di awal dari ayat ini. Frasa tersebut menunjukkan bahwa itulah prioritas yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Yaitu menempatkan Yesus sebagai pusat perhatian lebih dari semua kesibukan yang lain. Itu merupakan bagian yang terbaik. Lebih dari semua hal baik yang dapat dikerjakan orang. Memang dalam hidup ini ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan di antara berbagai hal yang baik. Di dalam situasi seperti itu, kita harus mampu membedakan mana yang terbaik dari antara semua yang baik. Dan memilih untuk melakukan hal yang terbaik itu. Hanya dengan demikian barulah hidup kita akan berlangsung secara efektif. Pilihan seperti itulah yang diambil oleh Albert Einstein, ilmuwan yang sangat terkenal itu. Suatu hari seorang mahasiswa bertanya untuk menggoda yang bersangkutan. Dr. Einstein, 1 mil sama dengan berapa kaki? Atau kalau ukuran kita 1 kilometer sama dengan berapa inci? Einstein menjawab, saya tidak tahu. Mahasiswa itu berpikir bahwa Einstein hanya bergurau. Karena tentu Einstein mengetahui jawaban atas pertanyaan yang sangat sederhana yang setiap anak SMP pun dapat menjawabnya. Namun Einstein tidak sedang bergurau. Ia memberi penjelasan. Saya telah memutuskan untuk tidak menjejali pikiran saya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Yang dapat saya temukan jawabannya di buku dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Hanya karena Einstein tidak bersedia menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hal yang remeh-temeh. Maka barulah ia akan dapat mengerjakan hal-hal yang penting dan yang berdampak besar terhadap kemanusiaan. Demikian juga hanya bila kita memilih untuk melakukan hal-hal yang terbaik seperti Maria. Barulah hidup kita akan menjadi berarti dan tidak sia-sia. Lebih dari semua hal yang lain. Hal yang terbaik adalah menyediakan waktu untuk bersekutu dalam keakraban dengan Tuhan. Quality time atau waktu yang berkualitas seperti itulah yang telah dipilih oleh Maria. Dan yang seharusnya menjadi pilihan kita juga. Sekarang yang ketiga. Dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Saya ulang. Yang ketiga, kita akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Itu pula lah yang membedakan antara Maria dengan Marta. Marta berupaya dengan sekuat tenaga melakukan hal yang baik dengan usahanya sendiri. Alhasil seperti kata Yesus di ayat 41, Marta menyusahkan dirinya dengan banyak perkara dan khawatir dengan banyak hal. Semua itu membuahkan hidup yang penuh dengan keluhan. Sebagaimana yang dicatat di ayat 40. Tetapi tidak demikian halnya dengan Maria. Ia memilih prioritas yang benar. Yaitu menempatkan relasi yang akrab dengan Kristus sebagai pilihan yang terbaik. Sebagai akibat, seperti yang ditulis di ayat 42. Yesuslah yang membela dirinya di saat adiknya, yaitu Marta, mengkritik pilihan yang ia lakukan. Perlu dipahami, apabila Yesus yang membela kita, maka apapun kesukaran yang kita alami akan dapat kita lewati dalam sukacita. Sebab apabila Tuhan yang mengambil alih kesulitan dan tantangan yang kita alami, maka Dia lebih daripada sanggup untuk menyelesaikannya. Sehingga dengan demikian, kita memiliki jaminan yang pasti akan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi. Dengan kata lain, sebaliknya dari kekhawatiran dan keluhan, maka yang akan kita alami adalah kesegaran yang dari Allah. Yang menjadi persoalan adalah acap kali kita beranggapan
Bahwa kitalah yang menjadi penanggung jawab utama atas kehidupan kita. Memang kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Namun di saat yang sama kita harus menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Dan kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah semua kesibukan yang kita lalui, kita tidak boleh melupakan bahwasanya kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Semakin kita sibuk dengan berbagai tanggung jawab, semakin kita perlu bergantung kepada Dia. Sikap bergantung kepada Tuhan dengan memusatkan hati dan pikiran kita kepadanya, itulah yang kita lakukan melalui saat teduh, waktu hening, atau silence and solitude. Hal itu pula lah yang diutarakan dalam artikel di Harvard Business Review yang diterbitkan oleh Harvard University. Artikel dengan judul "The busier you are, the more you need quiet time." Semakin sibuk diri Anda, semakin Anda memerlukan waktu teduh. Tentu yang dimaksudkan dengan quiet time atau waktu teduh dalam jurnal Harvard Business Review bukanlah waktu teduh bersama dengan Tuhan melalui silence and solitude sebagaimana yang kita bahas dalam ibadah pekan yang lalu dan hari ini. Bukan silence and solitude seperti yang dicontohkan oleh Yesus dan quality time bersama dengan Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Walaupun demikian, di dalam artikel tersebut diutarakan contoh dari berbagai tokoh yang mengakui bahwa di tengah kesibukan mereka, mereka perlu menedukkan pikiran mereka barang 2-5 menit setiap hari. Karena dengan demikian, produktivitas mereka akan semakin meningkat. Apalagi bila kita menedukkan pikiran kita, bukan dengan mengosongkan pikiran kita. Seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan meditasi di luar iman Kristiani. Tetapi menedukkan pikiran karena kita memenuhinya. Bukan mengosongkannya, tetapi memenuhinya dengan kesadaran akan kehadiran Kristus. Kehadiran Yesus yang dekat dengan diri kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita melalui rohnya. Maka damai sejahtera atau kesegaran rohanilah yang akan kita alami dalam hidup ini. Kesegaran yang kita alami bukan karena kita mengasingkan diri atau melarikan diri dari realitas kehidupan. Namun yang kita alami oleh karena Allah, sang sumber kehidupan itu yang menyegarkan roh dan jiwa kita. Langkah-langkah praktis untuk membangun waktu berkualitas atau quality time melalui saat teduh atau waktu hening ini telah saya bahas melalui live streaming dalam pertemuan tengah minggu atau midweek gathering pada hari Selasa pekan yang lalu. Saudara dapat mengikuti rekaman dari acara tersebut melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Saya sangat menganjurkan saudara untuk mengikuti uraian yang saya sampaikan dalam midweek gathering tersebut. Karena di situ saya memberikan contoh tentang bagaimana melakukan silence and solitude. Praktikkan hal ini. Sebab kalau saudara hanya memahaminya namun tidak mempraktikannya, hal tersebut tidak akan membawa manfaat bagi dirimu. Praktikkan setiap hari. Termasuk ketika saudara melakukan ibadah harian pada pagi, siang, dan petang hari. Sebagaimana yang saudara ketahui, waktu teduh atau saat hening merupakan bagian dari ibadah harian yang kita lakukan tersebut. Lakukanlah dan hidup saudara akan disegarkan. Apakah dengan mengisi quality time bersama Tuhan melalui melakukan silence and solitude atau waktu hening berarti kita tidak perlu melakukan kegiatan yang lain seperti bekerja, melayani, berdoa, ataupun membaca Alkitab? Tentu semua itu harus kita lakukan. Bahkan minggu depan saya akan mengajak saudara untuk mempelajari tentang bagaimana mengisi quality time dengan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Sama seperti yang juga dilakukan oleh Maria dengan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya saja bila kita tidak memberikan waktu dengan menedukkan pikiran dan memusatkan perhatian kita kepada kehadiran Tuhan, maka semua kegiatan yang baik tadi tidak jarang akan menjadi kegiatan yang bersifat lahiriah dan yang tidak membawa manfaat rohania terhadap hidup kita.
Hal ini sama seperti bila saudara naik pesawat udara. Dan ketika awak pesawat memperagakan cara penggunaan seatbelt, pelampung, dan masker oksigen, saudara akan mendengar penjelasan. Penumpang yang membawa anak-anak harus mengenakan masker oksigen terlebih dulu sebelum mengenakan masker oksigen kepada anak-anak Anda. Hal tersebut bukan berarti bahwa mengenakan masker oksigen kepada anak-anak tidak penting. Juga bukan dimaksudkan agar para orang tua bersikap egois dengan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri daripada keselamatan dari anak-anaknya. Bukan. Namun orang tua harus mengenakan masker oksigen terlebih dulu supaya ia tidak mengalami kekurangan oksigen dan akibatnya jatuh pingsan dan tak mampu menolong anak yang terbang bersama dengan dirinya. Hanya kalau dia sudah mengenakan masker oksigen dan memperoleh oksigen yang dia perlukan, barulah ia akan mampu menolong anaknya maupun orang lain yang membutuhkan pertolongan. Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting seperti bekerja, melayani, maupun aktivitas-aktivitas rohani lainnya. Tanpa memiliki quality time bersama Tuhan yang kita isi dengan relasi yang akrab melalui saat teduh bersama dengan Dia, kita tidak akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting tersebut sebagaimana yang seharusnya. Kedua-duanya harus jalankan, baik waktu teduh bersama dengan Tuhan maupun bekerja serta aktivitas-aktivitas rohani tadi. Bukan salah satu dari antaranya. Hanya saja seperti yang telah saya utarakan tadi, kita tidak akan mampu menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain secara efektif bila kita tidak membangun quality time bersama Tuhan melalui saat teduh. Karena itu, sekali lagi, praktekkan saat teduh atau waktu hening ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sebab kita menyadari betapa kita memerlukan penyertaan dan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Penyertaan dan kehadirannya yang menyegarkan hidup kita. Penyertaan dan kehadirannya yang kita alami bukan karena kita pantas maupun layak, tetapi oleh karena anugerahnya. Anugerah yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Anugerah yang memperdamaikan kita dengan Allah dan melahirkan kita ke dalam kehidupan yang baru. Anugerah yang membentangkan masa depan yang baru bagi setiap kita. Anugerah yang harus kita syukuri dengan hidup sesuai dengan kehendaknya dan untuk menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami diizinkan datang mendekat kepadamu, masuk ke dalam hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu, dan mengalami penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena kami sadar semua itu kami alami bukan karena kami pantas, bukan karena kami berhak, bukan karena kami layak, tetapi semua hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena usaha kami, bukan karena kami baik, tetapi hanya karena kemurahan-Mu. Kasih anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Di sana Engkau membentangkan jalan bagi kami untuk mengalami perdamaian dengan Allah. Hidup kami yang lama dihapuskan. Hidup kami yang carut marut digantikan dengan masa depan yang baru. Sungguh Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Kepada anugerah-Mu itu kami bersandar. Tuhan Yesus, di dalam anugerah-Mu tolong kami untuk semakin akrab dengan Engkau. Bertumbuh dalam relasi yang semakin erat dengan Engkau. Kami sadar kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami sadar kami perlu Engkau. Karena di dalam relasi yang akrab dengan Engkau, disitulah hidup kami tidak akan sia-sia, tetapi penuh dengan makna. Kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, karena kami tahu bersama dengan Tuhan Yesus, kami memiliki jaminan yang pasti akan hari esok seperti yang Kau rencanakan. Oleh karena itu saat ini saya berdoa Tuhan Yesus,
Untuk semua orang yang hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam rasa gelisah dan resah. Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu yang penuh dengan kasih, merengkuh, memeluk setiap mereka. Sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak seorang diri, tetapi Engkau menyertai mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, kuasa-Mu yang tak terbatas. Sehingga tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan semua rencanamu pasti akan Kau genapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu yang menyembuhkan. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan ekonomi. Menyembuhkan hati. Menyembuhkan luka dalam jiwa. Menyembuhkan persoalan yang sedang dialami oleh anak-anakmu. Menyembuhkan jasmani mereka. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan untuk masa lalu dan masa yang akan datang. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa mujizat itu. Membuka jalan tepat pada waktunya. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur. Dan kepadamu kami mengangkat harapan dan beban dalam hidup ini. Di dalam nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang menyembuhkan, nama yang memberi jaminan, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Pandanglah pada Yesus, lihat wajah-Nya yang indah. Semuanya akan menjadi mudah dalam terang anugerah yang mulia. Pandanglah pada Yesus, lihat wajah-Nya yang indah. Semuanya akan menjadi mudah dalam terang anugerah yang mulia. Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti beberapa kegiatan dan informasi berikut ini. Kedekatan kita dengan Tuhan akan memperkokoh iman dan menumbuhkan pengharapan kita. Anda dapat mengikuti doa malam secara online yang diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Dan juga doa kontemplatif secara online setiap hari Rabu mulai pukul 10 pagi. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah hari ini. Bapa, pimpin dan ajar kami
untuk semakin lebih mengenal panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan, biar melalui persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang sudah Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, dan keluarga kami, biar apapun yang sudah kami rencanakan boleh berjalan bersama dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga boleh ada damai sejahtera dari Allah Bapa turun di tengah-tengah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, semenjak janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
Tuhan.